Kelompok 10 kelas KM4406. Di sini kami akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan ke beberapa tempat budaya dan mengenal apa itu multikulturalisme dan multi etnik. Jadi aku sekarang lagi ada di salah satu situs peninggalan sejarah yang ada di Mojokerto, Jawa Timur, yaitu Pendopo Agung. Pendopo Majapahit ini konon merupakan lokasi bekas Pendopo Agung Kerajaan Majapahit di mana Mahapati Gajah Mada mengucapkan sumpah kalaka dahulu. Pendopo Majapahit ini dibangun sekitar tahun 1964 hingga 1973 oleh Kodam 5 Brawijaya. Pendopo ini berlokasi di Dusun Ngihuk, Desa Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi oleh Raden Wijaya, yang mana pada saat itu kerajaan Majapahit memiliki pusat pemerintah di Jawa Timur. Masa kejayaan Majapahit adalah ketika dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk dengan didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Akan tetapi, banyak sekali faktor internal maupun faktor eksternal yang menyebabkan kerajaan Majapahit ini runtuh. Seperti yang kita ketahui bahwa kerajaan Majapahit sudah runtuh sejak dahulu, akan tetapi sampai saat ini masih ada suku yang disebut-sebut sebagai keturunan dari kerajaan Majapahit. Suku tersebut adalah suku Tengger. Selain itu, kerajaan Majapahit ini juga memiliki hubungan dengan Champa, Siam, Kamboja, Burma bagian selatan, Vietnam, dan juga Tiongkok. Pada masa kerajaan Majapahit, masyarakat sekitar kerajaan mempunyai mata pencarian dalam bidang agraris. Hasil pertanian dari penduduk kerajaan ini adalah padi, pala, cengkih, dan juga lada. Terdapat pula tradisi masyarakat Indonesia yang ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Tradisi tersebut adalah mudik. Pada zaman dahulu, kerajaan Majapahit memiliki kekuasaan yang luas hingga Sri Lanka dan juga Semenanjung Malaya. Akibatnya, Raja Majapahit harus menempatkan para pejabatnya di beberapa wilayah untuk menjaga wilayah kekuasaannya. Dan pada suatu waktu, para pejabat itu akan pulang untuk menghadap raja, yang mana lokasi kerajaan tersebut ada di Jawa Timur. Pada zaman kerajaan Majapahit, bahasa yang digunakan untuk mereka berkomunikasi sehari-hari adalah bahasa Jawa Pertengahan, yang sayangnya bahasa Jawa Pertengahan ini sudah tidak digunakan lagi sekarang. Di kerajaan Majapahit, sejak zaman dahulu ada satu seni budaya yang sangat terkenal, yaitu seni hias. Mereka biasanya menghias membentuk Surya Majapahit, bunga teratai, dan juga meander pita Majapahit, yang biasanya berupa pahatan yang ada di candi-candi. Selain itu, kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak sekali warisan budaya seperti candi, prasasti, karya sastra berupa kitab-kitab, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan aku tentang kerajaan Majapahit. Halo semua, kenalin nama aku Aulia Fakultas Firdaus, perwakilan kelompok 10. Kali ini Aulia dapat kesempatan nih buat berkunjung di Gedung Indonesia Muga. Kalian udah pada tahu belum sih Gedung Indonesia Muga itu ada di mana letaknya? Nah, Gedung Indonesia Muga sendiri berlokasi di Jalan Perpisahan nomor 5 Bandung. Nah, kalian udah pada tahu belum sih Gedung Indonesia Muga itu sejarahnya apa aja? Yuk kita masuk. Nah, dari pintu masuk kita belok dikit ke arah kiri. Nah, ada satu ruangan. Nah, di sini Aulia mau jelasin sejarah terbentuknya Gedung Indonesia Muga. Gedung Indonesia Muga sendiri sebenarnya merupakan tempat tinggal warga Belanda yang dibangun pada tahun 1907. Udah lama banget mereka. Nah, pada tahun 1917 bangunan itu beralih fungsi, yang dimana menjadi landas atau pengadilan untuk pemerintah kolonial Belanda. Nah, lanjut ke sebelah tadi ruangan yang tadi Aulia ini, itu ruangan buat pengadilan. Nanti bakalan Aulia tunjukin seluruh ruangan kayak gimana. Nah, lanjut sejarahnya, pada tahun 1930 sendiri Belanda digunakan untuk mengadili para pembina kemerdekaan. Tak hanya penerima kemerdekaan, Soekarno pun ikut diadili di Gedung Indonesia Muga. Pada saat Soekarno diadili, Soekarno memberontak, melakukan pembelaan dengan judul
pemberontak itu mendirikan para warga Belanda hingga akhirnya penjagaan Jepang tersebut dijadikan nama gedung Indonesia Muda sendiri. Nah, masih di tempat yang sama dari yang sebelumnya. Nah, di tempat itu ada ruang pengadilan, terus ada kayak Persatuan Indonesia dan tokoh-tokoh pahlawan yang lainnya yang sosoknya pernah diabadi. Lanjut lagi, setelah kemerdekaan hingga tahun 1950-an, gedung ini berubah fungsi menjadi kantor Parlemen Indonesia. Yang kemudian itu dari tahun 1950-an hingga tahun 1973, gedung Indonesia Pemuda menjadi gedung keuangan. Pada tahun 1973 hingga tahun 1999, gedung digunakan sebagai kantor dinas perdagangan dan perindustrian Jawa Barat. Nah, Aulia udah selesai ngejelasin semua yang ada di gedung Indonesia Pemuda sendiri. Kalau kalian masih penasaran apa aja di dalamnya, silakan berkunjung ke gedung Indonesia Pemuda di Jalan Kemerdekaan Nomor 4, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari Aulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Salma Alisa Benif. Saya Alto Muhammad Zafir. Di sini aku sedang mengunjungi Museum Kebudayaan Tionghoa yang ada di Bandung. Buat kalian yang ingin tahu apa aja sih isi di Museum Tionghoa ini, keep on watching ya. Jadi aku berada di Museum Kebudayaan Tionghoa. Ini didirikan oleh Bapak Surya kurang lebih tahun 2010. Museum ini terletak di Jalan Nana Rohana nomor 39 Bandung. Museum ini didirikan untuk generasi selanjutnya agar tidak melupakan sejarah dan kebudayaan Tionghoa. Langsung aja ke videonya. Jadi di museum ini itu mengandung banyak sekali informasi terkait dengan Tionghoa sendiri. Contohnya itu seperti awal mula sejarah masuknya Tionghoa ke Indonesia, lalu tokoh-tokoh yang berperan dalam pemerintahan Indonesia sendiri seperti di kabinet Bapak Joko Widodo. Lalu ada juga tokoh-tokoh pahlawan yang ikut memerdekakan Indonesia. Lalu ada juga budayawan-budayawan asli Indonesia yang ternyata memiliki etnis Tionghoa. Dan masih banyak lagi informasi yang ada di Museum Tionghoa ini. Untuk kamu yang ingin lebih tahu informasi apa saja, bisa datang ke alamat yang tadi sudah disebutkan ya. Setelah kita berjalan-jalan dari Mojokerto dan yang terakhir di Bandung, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultural karena keberagamannya dalam berbagai aspek seperti budaya, agama, ras, etnis, dan berbagai macamnya. Cukup sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.